Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Pak Putra. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah Pak Putra. Alhamdulillah juga sehat. sehat. Nah, jadi gini Bu Suci, rencananya hari ini saya mau diskusi dengan Bu Suci pra observasi pembelajaran. Iya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Suci. Boleh ya? Boleh. Nah, nanti rencananya saat Ibu Suci observasi pembelajaran, saya boleh tahu tidak tujuan dari pembelajarannya apa? Oke, baik. Karena ini sudah masuk pasca mid semester ya Pak Putra, jadi pembelajaran saya di kelas bahasa Indonesia sudah masuk ke pembelajaran teks fantasi. Jadi tujuan pembelajaran yang mungkin dapat Bapak Putra observasi kali ini adalah mengenai menganalisis unsur-unsur teks fantasi, menganalisis unsur-unsur intrinsik teks fantasi melalui tayangan audiovisual. Oh gitu. Disajikan. Jadi nanti harapannya siswa mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik Betul. Ya. Nah, dari tujuan yang Bu Suci sampaikan tadi, area pengembangan apa saja yang ingin Ibu Suci kuatkan nantinya? Saya berharap pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas itu pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan. Karena dengan penerapan ini saya rasa anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda-beda dapat tercover dengan baik. Jadi bagaimana caranya saya nanti dapat mengoptimalkan bagian ini dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berarti area maunya diferensiasinya kelihatan nanti dalam pembelajaran. Iya. Biar kelihatan dampaknya. Untuk mencapai itu semua, kira-kira Ibu Suci menggunakan model pembelajaran apa? Seharusnya yang cocok PBL ya Pak Putra, problem based learning, karena dengan PBL ini kan selaras dengan bagaimana menempatkan kemampuan anak-anak yang berbeda-beda ini. Kita sebagai guru bisa mengakomodir kemampuan mereka, gaya belajar mereka yang berbeda-beda, selaras juga dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Problem based learning. Yes, problem based learning. Nah, dari model problem based learning Ibu Suci pilih tadi, kira-kira strategi pembelajaran apa yang cocok? Berarti pembelajaran berdiferensiasi Pembelajaran ya Pak Putra. diferensiasi. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi tadi, strategi ini kira-kira apa yang akan muncul diferensiasinya Bu Suci? Seharusnya bisa tiga-tiganya, karena kan pembelajaran diferensiasi ini ada tiga ya Pak Putra, ada proses, ada konten, ada produk. Seharusnya untuk tujuan pembelajaran ini bisa menggunakan ketiga-tiganya. Contoh, kemungkinan ini akan diterapkan ya Pak Putra. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis proses, karena anak-anak nanti akan ditempatkan dalam kelompok belajar. Berarti mereka akan berdiskusi dalam kelompok belajar. Itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi konten, karena menganalisis ini menggunakan tayangan audiovisual. Ya, berarti kan juga mengakomodir gaya belajar anak yang berbeda-beda. Dan produk akhirnya, karena kan pembelajaran teks fantasi ini ada sebelumnya kan juga ada anak menganalisis sebuah komik ya Pak Putra, sebuah komik. Kemudian anak juga diberikan LKPD untuk beberapa pertanyaan. Jadi harusnya nanti akhirnya nih bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Rencananya pertama anak-anak bisa menulis teks fantasi melalui dalam bentuk teks, naskah ya. Kemudian yang kedua dalam bentuk komik. Komik. Jadi beda hasilnya nanti ya. Beda hasilnya. Bahkan mungkin bisa nanti tapi mungkin tidak saat ini ya Pak Putra, bisa nanti bikin komik berbasis digital barangkali atau misalnya kalau dongeng bercerita, read aloud aja bisa juga. Berarti Pak Putra, tapi ketiga diferensiasi ini terpenuhi seharusnya bisa diterapkan. Dari konten, dari hasil. Seharusnya bisa diterapkan. Mudah-mudahan ya Pak, mohon bantuan. Selanjutnya, untuk menilai sejauh mana kemampuan murid kita nanti seperti apa caranya? Tentu karena tujuannya ingin dicapai adalah menganalisis unsur-unsur intrinsik, tentu ketepatan anak dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik tersebut.
Karena nanti kalau dengan pembelajaran berdiferensiasi ini anak-anak akan terlibat dalam diferensiasi proses belajar kelompok. Nantinya insya Allah mereka akan menganalisis ketepatan analisis unsur-unsur intrinsik ini secara bersama. Jadi penilaiannya di situ. Berarti disediakan apa ya? Rubrik, rubrik ya. rubrik. Nah, dari semua rencana yang Bu Suci sampaikan tadi, kapan akan dilaksanakan itu Bu Suci? Seharusnya bisa November ini, awal November ini. Awal November ini. Boleh tahu tepat harinya? Rabu, Bapak Putra. Rabu ya. Tanggal Rabu berapa itu ya kalau kira-kira tidak salah itu? tanggal 6. Iya betul. November. Tanggal 6 November. Yo, di jam keberapa Bu Suci? Saya rencananya mau di kelas 7D ya Pak 7D. Putra, berarti di jam pembelajaran pertama dan ketiga sampai ketiga. Berarti 7D jam 1 sampai jam ketiga. hari Rabu 6 November. Hari Rabu. Nah, harapannya semoga yang direncanakan dapat berjalan sesuai rencana nanti ketika observasi pembelajaran Bu Suci. Setelah itu saya ingin mengucapkan terima kasih Bu Suci sudah menemani diskusi praobservasi kita. Siap. Ya, harapan terakhir semoga dapat sukses observasi ketika observasi nanti. Mohon dukungannya. Thank you Pak Putra. Saya pamit dulu ya Bu Suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menggerakkan semua. Kelas silakan disiapkan. Siap, Bro. Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Sepertinya ada yang tidak hadir ya. Oke, berarti kita harus tetap jaga kesehatan karena di musim karena saat ini lagi musim sakit sepertinya. Karena setiap hari selalu ada yang tidak datang sekolah karena sakit. Baik anak ibu semuanya, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, mari kita cek dulu di sekeliling kita, perhatikan lingkungan di sekitar kita, lingkungan di sekitar mejanya, apakah masih ada sampah, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya, kelas bersih dan nyaman. Berarti kelas ini sudah bersih belum? Sudah nyaman belum? Jika ada sampah, silakan buang ke tong sampah sekarang juga. Tolong dipungut, nak. Tuh masih ada beberapa sampah yang terlihat. Silakan buang ke tong sampah. Cek kehadiran dulu ya. Silakan angkat tangannya sesuai dengan jumlah sholat seperti biasanya ya. Berarti angkat tangan cek kehadiran. Afika, Azikra, Aisyah Rinjani, Amalia, Annasya Arkana. Oh iya, oke. Arkan Jafas. Oke. Baik, Ananda semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih mengenai teks cerita fantasi. Jika kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian cerita fantasi, kemudian contoh-contoh teks cerita fantasi, kemudian kita juga sudah melihat bagaimana sifat dan ciri-ciri teks cerita fantasi, maka hari ini kita masuk ke capaian pembelajaran yang baru, menganalisis unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Sebelumnya, mari kita ingat kembali terlebih dahulu, teks cerita fantasi itu adalah teks yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Teks fantasi itu artinya apa kemarin? Khayalan atau imajinasi. Berarti teks mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi berdasarkan teks visual dan tayangan audiovisual dengan tepat.
ya, sesuai dengan yang Ananda perhatikan ke depan. Nah ini, yuk kita lihat ya, apa itu teks fantasi? Teks hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi seseorang. Masih udah ingat ya? Mengerjakan tugas, kita akan belajar melalui kelompok belajar ya. Kita akan belajar melalui kelompok belajar. Jadi nanti Ibu akan membagi kamu semua menjadi 6 kelompok. 6 kelompok berarti satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oh, karena kita berapa orang satu kelas, Nak? 30. Kalau begitu kita berpasangan saja 4-4 saja, satu kelompok 4 orang ya. Baik Ananda Ibu semua, sebelum kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, silakan Ananda Ibu duduk berkelompok, berpasang-pasangan saja lah Nak. Ya, berpasang-pasangan saja, berhadap-hadapan berarti 2 seperti itu. Duduk berempat seperti itu. Nanti ketika tayangannya tampil, anak Ibu hadap ke depan ya. Putar aja posisi duduknya. Sudah berkelompok, oke, kita lihat ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, berarti ada 7 kelompok di kelas ini. Oke anak ya, ini adalah ini ada teks cerita fantasi berjudul Jack dan Pohon Kacang ya, silahkan disaksikan tayangannya. Saya akan membahas hasil laporan kelompok kami mengenai mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks fantasi. Yang pertama yang kami membahas adalah tema mengenai seorang anak laki-laki yang pemalas dan serakah. Yang kedua yang kami ingin bahas adalah tokoh dan penokohan mengenai tokoh yaitu Jack, Ibu Jack, seorang kakek dan 2 raksasa. Kalau untuk penokohan, Jack itu seorang anak yang pemalas dan serakah, Ibu Jack itu pemarah dan peduli, seorang kakek misterius, 2 raksasa itu yang perempuan dia itu baik, sedangkan yang laki-laki dia itu menakutkan. Yang ketiga yang kami ingin bahas adalah latar. Yang pertama, latar tempat. Latar tempatnya itu awalnya di rumah Jack, setelah itu lanjut ke rumah raksasa. Kalau untuk latar waktu, ada pagi, ada siang, ada juga malam. Menyimpulkan bahwa unsur-unsur intrinsik teks fantasi itu ada 6 jenisnya. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Tema. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang. Dan yang terakhir yang keenam, amanat. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan menulis teks cerita fantasi. Nah, menulis teks cerita fantasi ini akan ada 2 bentuk atau 2 versi yang akan kamu kerjakan. Pertama, menulis teks cerita fantasi dalam bentuk naskah, teks ya. Kemudian yang kedua, boleh Ananda membuat sebuah cerita fantasi dalam bentuk komik seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya Bu Suci kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan yang kita bicarakan di praobservasi. Setelah Bu Suci melaksanakan pembelajaran, bagaimana perasaan Bu Suci? Yang pasti senang ya Pak Putra, Ibu, karena apa yang
sudah kita bincangkan, kemudian saya diskusikan dengan Bapak Putra, akhirnya bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Terutama ketika proses pembelajaran ini saya dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, kemudian bagaimana penerapan KSE juga di kelas, alhamdulillah diterapkan. Senang pastinya karena sebelumnya ini tidak sering diabaikan ya, kemudian jarang diterapkan. Senang banget. Alhamdulillah kalau senang Ibu Suci ya. Berarti area pengembangan yang sudah Bu Suci rencanakan terkait diferensiasi dan KSE sudah diterapkan. Nah, di dalam pembelajaran sebelumnya Bu Suci menemukan kendala apa saja? Sebetulnya Pak Putra dalam proses pembelajaran ini, sebetulnya ketika saya tahu pembelajaran diferensiasi ini seperti apa, ternyata saya merefleksi kembali diri saya bahwa ternyata kita sebagai seorang guru sering abai, jarang melakukan asesmen awal pembelajaran. Padahal sebetulnya asesmen awal pembelajaran ini penting untuk dilaksanakan agar ketika kita menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dalam kelas, proses pemetaan anak berdasarkan kemampuannya itu terukur dan jelas. Nah ini yang jadi evaluasi juga buat saya sendiri, bahwa asesmen awal ini penting untuk dilaksanakan. Itu kendalanya awal-awal karena saya tidak melakukan asesmen awal. Jadi karena belum melaksanakan asesmen awal, jadi kemampuan anak itu belum tidak terpetakan. Misalnya kita membagi kelompok, biasanya kan cuma hitung-hitung aja, bukan berdasarkan kemampuan anak. Sehingga tentu hasil yang diharapkan tidak seoptimal ketika kita melaksanakan asesmen awal dulu. Bu Suci, tadi Bu Suci sudah menjalankan pembelajaran diferensiasi, KSE, bahkan Bu Suci sudah menyampaikan kendala-kendala yang Bu Suci alami dalam pembelajaran ini. Untuk kedepannya, rencana tindak lanjut Bu Suci bagaimana? Yang pasti pertama, saya akan tetap terus menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dalam proses pembelajaran. Kemudian juga KSE ini akan tetap diterapkan karena setelah menerapkan ini sebelumnya, dampaknya begitu terlihat gitu kan. Jadi kita harus lebih harus terus menerapkan. Jadi akan tetap diterapkan ke depan. Akan tetap diterapkan dan dievaluasi setiap. Ya, harapan saya juga itu agar pembelajaran kedepannya dapat menggunakan diferensiasi dan KSE untuk mengembalikan fokus siswa ke pembelajaran. Iya betul. Baik Bu Suci, Baik. mungkin itu dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka sesuai kodratnya.